By Singapura, semula terdengar seperti lelucon di media sosial. Sebuah ungkapan satir khas warganet yang biasanya lahir, viral, lalu tenggelam tanpa makna strategis. Namun hari ini, kalimat itu perlahan berubah menjadi peringatan serius. Bukan datang dari politisi, bukan pula dari analis ekonomi televisi, melainkan dari arah yang selama ini jarang disorot publik luas. Dari satu pulau yang tenang, namun menyimpan ambisi besar, Hainan. Banyak orang mengira perubahan besar dalam perdagangan dunia selalu lahir dari perang, sanksi ekonomi, atau krisis finansial global. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa pergeseran paling menentukan justru sering datang secara sunyi. Tanpa ledakan, tanpa deklarasi, tanpa drama diplomatik. Salah satu bentuk perubahan paling mematikan itu bernama perubahan jalur pelayaran. Ia teknis, rumit, dan sering luput dari perhatian publik. Namun ketika ia bergerak, dampaknya mampu menggeser keseimbangan kekuasaan ekonomi dunia. Selama puluhan tahun, Singapura hidup nyaman sebagai raja pelayaran global. Selat Malaka adalah karpet merahnya. Hampir seluruh arus barang dari Asia Timur menuju Asia Tenggara dan sebaliknya harus melewati satu titik sempit ini. Tidak ada pilihan lain. Kapal mau tidak mau singgah, mau tidak mau bongkar muat, mau tidak mau mengurus dokumen, dan mau tidak mau membayar berbagai biaya sandar, transit, serta kepabeanan. Bagi Singapura, semua itu adalah emas cair yang mengalir tanpa henti. Banyak kalangan menyebut posisi Singapura sebagai anugerah geografis. Namun di ruang-ruang diskusi digital Indonesia, muncul istilah yang lebih pedas, rebahan sambil meraup untung. Sebuah sindiran terhadap model ekonomi yang tidak bergantung pada produksi, melainkan pada perang sebagai perantara wajib. Selama tidak ada alternatif, keluhan hanya menjadi gumaman. Semua pihak patuh pada sistem lama, bukan karena suka, tetapi karena terpaksa. Situasi itu mulai berubah ketika sebuah kapal kargo bernama Sumatra berangkat dari Indonesia. Kapal ini tidak singgah ke Singapura, tidak memutar rute, tidak menunggu berminggu-minggu. 6 hari kemudian, kapal tersebut sudah sandar di pelabuhan Yangpu, Hainan, Tiongkok. Sekilas ini tampak seperti berita logistik biasa. Kapal berangkat, kapal tiba. Namun bagi dunia pelayaran global, peristiwa ini menyerupai ledakan senyap, sebuah bom atom logistik yang mengguncang asumsi lama. Selama puluhan tahun, terdapat hukum tak tertulis dalam perdagangan Asia. Kapal dari Asia Tenggara menuju Tiongkok harus melewati Singapura. Muatan dibongkar, diproses, dipindahkan ke kapal lain, lalu melanjutkan perjalanan. Proses ini memakan waktu lebih dari 30 hari. Biayanya sangat mahal. Untuk kapal bertona sebesar, biaya sandar saja bisa mencapai puluhan ribu dolar per malam. Semua pihak mengeluh, tetapi tidak ada yang melawan, karena tidak tersedia alternatif yang rasional. Kini, alternatif itu hadir dalam bentuk pelayaran langsung 6 hari. Waktu tempuh dipangkas hampir 1 bulan. Biaya total turun sekitar 30%. Bagi pemilik kapal dan pemilik kargo, ini bukan sekedar efisiensi. Ini adalah pembebasan. Dalam dunia bisnis, ketika pasar menemukan jalur yang lebih cepat dan lebih murah, nostalgia dan reputasi lama tidak lagi relevan. Pasar hanya berbicara dalam bahasa angka. Pelabuhan Yangpu sendiri bukan pelabuhan kecil yang disulap secara dadakan. Ia dibangun dengan logika industri kelas dunia. Kapal raksasa berkapasitas 200 hingga 300 ribu ton dapat bersandar tanpa hambatan. Derek jembatan raksasa berjajar rapi. Sistem bongkar muatnya modern, efisien, dan setara dengan pelabuhan internasional termaju. Namun infrastruktur hanyalah bagian yang terlihat oleh mata. Ancaman sesungguhnya bagi Singapura justru terletak pada apa yang tidak terlihat, pada kebijakan. Hainan bukan sekedar pulau, ia adalah proyek nasional Tiongkok, sebuah laboratorium kebijakan tingkat tertinggi. Pada 18 Desember 2025, seluruh pulau ini resmi beroperasi dalam status penutupan kepabeanan. Istilah penutupan terdengar menakutkan, seolah pintu akan dikunci rapat. Padahal yang ditutup bukan arus perdagangan, melainkan seperangkat aturan lama yang selama ini membuat proses bisnis mahal dan lambat. Sebagai gantinya, Hainan dipasangi sistem kebijakan kelas dunia.
Pajak penghasilan badan dan pribadi ditetapkan maksimal 15%. Daftar barang bebas tarif diperluas secara drastis. Bahan bakar kapal lebih murah. Proses kepabeanan disederhanakan. Dan yang paling menarik, barang dari luar negeri yang diproses di Hainan dan menghasilkan nilai tambah lebih dari 30% dapat masuk ke wilayah Tiongkok tanpa bea impor. Dengan satu kebijakan ini saja, Hainan langsung bertransformasi dari surga konsumsi menjadi pusat manufaktur dan pengolahan global. Pabrik-pabrik di Asia Tenggara mulai berhitung ulang. Apakah masih masuk akal membayar biaya tinggi, waktu lama, dan perantara mahal ketika ada sebuah pulau yang menawarkan jalur langsung, insentif besar, dan akses ke pasar Tiongkok yang sangat luas? Kebangkitan pelabuhan Yangpu pun menjadi masuk akal. Ia bukan kebetulan, melainkan hasil desain strategis. Ia adalah kartu trop pertama dalam proyek besar penutupan kepabeanan Hainan. Tujuannya jelas, mengalihkan arus kargo raksasa yang selama ini melewati Selat Malaka dan Singapura, sekaligus mengubah peta pelayaran Asia, bahkan dunia. Ketika kapal mulai berlayar ke Yangpu dan barang mengalir tanpa singgah, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Singapura masih bisa tidur nyenyak? Selama ini, negara kota tersebut bukan hanya pelabuhan, tetapi perantara. Tiket tol wajib bagi perdagangan Asia. Setiap tahun, perusahaan-perusahaan Asia Tenggara membayar ratusan juta dolar hanya untuk lewat, bukan untuk produksi, bukan untuk inovasi, melainkan semata-mata untuk transit. Kini, tiket itu mulai dihindari. Grup-grup besar dari Indonesia yang sebelumnya membayar biaya fantastis ke Singapura, kini dapat mengirim barang langsung ke Tiongkok. Biaya itu lenyap seketika. Negara-negara ASEAN perlahan menemukan kembali kendali atas jalur dagang dan struktur harga mereka sendiri. Ini bukan sekadar penghematan, melainkan pergeseran kekuasaan ekonomi. Dampaknya merambat ke ranah geopolitik. Ketergantungan ekonomi selalu melahirkan kehati-hatian politik. Ketika satu negara tidak lagi menjadi perantara vital, daya tawarnya pun menurun. Dunia sedang menyaksikan momen ketika keunggulan geografis tidak lagi cukup untuk menjamin dominasi. Hainan sendiri tidak hanya tentang satu pelabuhan. Seluruh pulau dirancang untuk transformasi menyeluruh. Haikou di utara menjadi pusat politik dan ekonomi. Sanya difokuskan pada pariwisata internasional dan konsumsi. Qionghai berperan dalam hubungan internasional. Sementara Yangpu menjadi jantung industri pelabuhan, manufaktur berbasis pelabuhan, dan logistik global. Dulu, dunia diminta melihat Shenzhen sebagai simbol kebangkitan Tiongkok. Kini narasi itu bergeser. Jika Shenzhen adalah jendela Tiongkok ke dunia, maka Hainan adalah pabrik aturan baru dunia. Tempat sistem diuji, ditekan, diperbaiki, lalu disebarluaskan. Skenario perdagangan global sedang ditulis ulang. Jalur lama tidak lagi sakral, perantara tidak lagi wajib. Dan di tengah perubahan ini, Hainan telah menggenggam pena penentunya.